Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Mundur, mau jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kita ketemu ini di hari Jumat, hari pekan dan juga episode terakhir kita pekan ini. Tapi bukan berarti ini perjumpaan terakhir bersama kami. Insya Allah kita semua tetap diberi panjang umur, kesehatan, gitu ya. Apalagi murah rezeki, berkah. Nah, itu yang paling penting. Dan katanya keberkahan itu antara lain itu mesti dibuka dengan sedekah. Nah, itu yang jangan lupa karena banyak sekali sekarang warga Indonesia, para saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan yang kalau dari kita yang tinggal di Jakarta nggak jauh di mana di Cianjur itu nggak jauh-jauh, jadi banyak sekali masih perlu bantuan. Dan seperti biasa Anda berjumpa dengan kami dalam perbincangan membaca berita di balik berita off the record. Masih bersama dengan saya Hersul Arif dan saya Agi ya, Beta. silakan Bagi. Iya, dan saya Agi Beta senang sekali selain ketemu sama teman-teman off the record juga ketemu sama Mas Hersu nih, agak surprise kok baju kita nuansanya hampir sama ya padahal nggak jadi. Ini nggak ada kaitannya dengan konten saya pagi ini, berkaitan dengan para pendukung senior PAN yang memprediksi bahwa mereka sudah deklarasi dukung Anies karena mayoritas pemilihnya akan lari ke Anies kalau lari dari PAN kalau tidak memilih Anies. Itu Anda bisa saksikan nanti di Hersuberno Point ya. Jangan lupa yang belum subscribe Hersuberno Point. Nah, ini kok jadi promosi nih. ya. Karena memang mesti diakui ya Mbak ya, channel saya ini lumayan unik gitu ya Mbak ya, karena kalau tidak subscribe akan susah untuk mendapatkan konten saya, karena sampai sekarang masih di ban untuk wilayah Indonesia. Asik ya Mbak ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti akan ada masa di mana kebebasan itu akan adil begitu ya. Karena ini kan bukan karena khusus ini sepertinya memang khusus di Mas Hersu begitu loh, tidak jadi di semua channel gitu. Iya, dan ini mirip kayak kegiatannya Anies Baswedan yang lagi mulai keliling-keliling daerah. Gitu ya, yang sudah diberikan izin gitu tiba-tiba dicabut, ada kegiatan lain gitu. Unik. Tapi saya kira fokus kita fokus kita hari ini ada dua peristiwa. Walaupun nanti kita masih bicara hal-hal lain juga. Ada dua peristiwa menarik menurut saya, penting juga. Satu, reuni 212 yang sudah dimulai, yang tadi sudah berjalan ya, dimulai tadi malam ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Dipusatkan di Atin, dan yang kedua itu tentu saja kegiatan hari ini Anies Baswedan juga mulai kunjungannya di Serambi Mekah ya, Aceh, dan akan sholat di Masjid Baitur Rahman. Wah, kita bisa bayangin ya Mbak ya, Masjid Baitur Rahman itu kan ikonik sekali ya. Kalau di ini Anda bisa lihat foto-fotonya, ini keren banget nih ya suasananya. Ya, itu foto dari jauh kelihatan bagus seperti itu, Masjid Baitur Rahman. Ya nggak cocok lah untuk disebut Serambi Mekah. Dan nah, yang ini foto ini ketika sholat Jumat. Jadi kira-kira nanti Anda bisa membayangkan, kalau Anda nggak hadir di sana, membayangkan suasananya seperti itulah sholat Jumat di Baitur Rahman. Jadi kalau Anda kebetulan Muslim dan berkunjung ke Banda Aceh, khususnya kalau belum sholat ke Masjid Baitur Rahman, belum afdal yang Mbak Agi ya. Iya betul, karena itu memang ikon ya dari Aceh dan khususnya Banda Aceh begitu. Saya dulu ke sana ketika masih masa agam begitu ya. Dan kemudian di sana juga seringkali kalau sana ada sesuatu juga sebagai pusat
dikumpulkannya bantuan begitu Mas Hirsu, semacam beras apa dan sebagainya, kebutuhan pokok itu juga ada tempat tersendiri gitu di sana. Jadi memang itu kalau saya melihat betul-betul sebagai masjid yang memakmurkan rakyat gitu, yang Ya, memakmurkan ya, ya, rakyat. ya. Masjidnya makmur juga, rakyatnya juga Mhm. makmur. Dan Anda kalau Iya. ingat visual pada waktu tsunami, waktu-waktu itu ya, ketika Mhm. rumahnya besar itu kan Iya. bagaimana banjir juga melanda itu dan alhamdulillah nggak mengalami kerusakan yang Mhm. signifikan. Betul. Tapi kalau tadi Anda ngomong waktu GAM, saya tiba-tiba tadi terbersit Mhm. visual gitu ketika Mbak Agi wawancara Panglima GAM ya, Abdullah Safei ya, dan kemudian Abdullah Safei naik berpisah selesai wawancara naik sepeda motor dia berpisah gitu pakai senjata. Saya ingat secara visual ya dan saya kira Mbak Agi termasuk wartawan yang pertama kali ya mewawancarai secara eksklusif Abdullah Safei dan muncul di televisi ya Mbak ya. Ya, sebelum saya itu ada yang sudah pernah mewawancarai juga Oh sudah begitu. ya. Ya, sudah pernah ada yang mewawancarai, cuman mungkin nuansanya itu berbeda begitu Mas Irsu. Karena pada Oh saat saya di sana itu pada saat sedang terjadi ketegangan yang memuncak begitu dan kemudian selama perjalanan itu kan terjadinya di PD yaitu di TV ya. Sigli gitu ya. Hmm, hmm, Ya, dan kemudian perjalanan dari Banda Aceh ke sana itu kalau tidak salah hanya bertemu 2 atau 3 kendaraan di sepanjang perjalanan hmm. panjang itu begitu. Jadi memang pada saat Visual itu yang saya ingat visualnya itu ya, Mbak Agi ya, yang lain saya nggak masuk bukan kebetulan karena Mbak Agi teman saya bukan gitu. Tapi waktu itu kan kita belum 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 kenal ya waktu itu ya Mbak Agi ya. oh iya 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 betul. Tapi saya tahu Mas Hersu sebagai senior saya, sebagai wartawan senior, cuman Menang waktu tua. itu memang memang belum belum ketemu begitu ya Hmm, dan kebetulan memang dijelaskan di sana. Ya Aceh memang bagi wartawan itu meliput ke ya, sana beda dengan meliput yang ya. lain. Saya sendiri punya pengalaman. Bahkan saya pernah berdebat dengan Abdullah Safei, Panglima 12 waktu itu Milad GAM ya. Milad GAM itu tanggal 4 Desember. Jadi ini sebentar lagi dong ya, biasanya gitu ya. Iya. Kapres masih dirayakan. Saya bertemunya itu di Biren. Nah, ya tetangga lah Iya, dengan itu iya, ya. Karena tetangga. memang kawasan ini kan hotspotnya ya Mbak ya, kawasan Pulau Betul. Komawe, Biren, terus PD, gitu. Iya. Ya, itu hotspotnya. Tapi agak sini dikit Langsa dan sebagainya masih itu juga daerah hotspot juga tapi tidak ini segitiga ini Biren PD Biren Lok Sumawe pindah itu situ ya pusatnya ya Iya, iya betul. saya Iya ingat dan ya saya ingat waktu itu Mbak saya mesti bermalam 2 hari sebelumnya sebelum tanggal 4 Desember gitu untuk masuk ke wilayah ulang tahun mereka itu dan diputar-putar jalannya padahal sebenarnya ternyata jalannya dekat nggak jauh dari jalan raya gitu, tapi diputar-putar dan menariknya ini cerita lama dikit ya kita buka cerita lama itu tahun 2000-an saya sudah di Metro TV waktu itu bawa aku dan saya bawa waktu itu kameramennya sengaja saya bawa perempuan kamera person perempuan gitu. Ya, jadi karena orang sana kan senang dengan perempuan-perempuan dan tradisi semacam itu biasa ya ada soal sujud nyadin apa kepahlawanan seperti itu biasa. Jadi mereka respect dengan perempuan-perempuan yang bawa kamera besar. Zaman dulu kan kameranya besar gitu ya. Dan kita tidur terpisah gitu. Jadi kamera person saya itu tidur dengan kelompok mereka perempuan sementara saya tidur dengan mereka. Yang menarik itu adalah saya pernah tidur di atas sebuah bangunan yang dibangun di atas sungai gitu, sungai kecil yang mengalir. Dan kemudian saya pertama bertanya-tanya, kenapa ya hubungannya di atas sungai itu? Oh ternyata ada beberapa pertimbangan. Satu, ketika air mengalir itu tidak ada nyamuk. Kan gitu Iya. ya, Mbak ya. Yang kedua, karena di atas sungai itu tidak terhalang hutan yang lebat, jadi telepon satelitnya bisa Oh iya. berkomunikasi. Nah, itu pengalaman itu tahun berapa ya itu tahun awal 2000-an saya kira. Tahun 2000 seingat saya itu ketika saya masih di Metro TV itu dan masih turun ke lapangan membawa rombongan tim. Kan biasanya kalau kita televisi itu rombongannya kan besar karena Iya. menggunakan zaman dulu menggunakan satelit nggak seperti sekarang kita bisa ngezoom. Nah, seperti sekarang ini enak banget gitu kita kemana pokoknya asal ada jalur internet itu kita bisa bisa Iya. live. Kalau dulu kita mesti bawa satelit flyway yang digotong-gotong itu yang bisa mematahkan Iya. bintang gitu ya. Dan Bawa FNG, bawa mobil kadang. mobil itu kalau di daerah yang bisa dijangkau dari Jawa di Jawa gitu kita bisa pakai Iya. NG yang disebut FNG. ya. Satellite News Gathering gitu ya yang mobil gede-gede Anda lihat. Sekarang udah nggak musim lagi. Ya orang cukup dengan modal HP orang bisa live di mana-mana. Menarik cerita tentang Aceh. Jadi ketika hari ini Pak Anies ke Aceh kita langsung visual pengalaman kita lama di Aceh terbayang Pak Agi ya.
Iya iya, sangat-sangat terbayang, sepanjang perjalanan kita melewati persawahan, perkebunan, bagaimana orang Aceh itu senang sekali ngopi, itulah Hmm, daerah yang di mana-mana di sepanjang jalan itu ada warung kopi begitu ya. Jadi, hmm, kalau mereka mengatakan dan saya, mendengarkan itu tidak hanya sekali, mereka selalu mengatakan bahwa orang Aceh itu walaupun apapun profesinya, tapi mereka politik tingkat tinggi begitu. Jadi ah, ya, ya. di semua tempat itu selalu membicarakan politik Ya. begitu ya. Dan sebenarnya Aceh ini kalau dulu kalau wilayah ini damai ini sangat menyenangkan. Kenapa? Karena Mhm. satu itu memang alamnya indah ya, banyak alam indah. Makanannya enak. Ya karena Iya, makanan percampuran ada nuansa Arabnya, nuansa India, Melayu, iya. oh, ada juga Afgannya kan gitu. Itu Iya, Turkinya ada, itu enak-enak makanan di Arab, dan kemudian alamnya indah, makanannya enak. Dan kalau untuk dulu perempuan, untuk laki-laki lajang kan perempuan-perempuannya cantik-cantik ya. Oh, iya. di aja ya populasi ini jangan benar ya bagi yang perempuan ya Mhm. ngomongnya. Ya betul ya gitu. Betul betul betul. Dan kedua gini, orang Aceh ini kan culture-nya Islam gitu ya. Culture Islam Mhm, sangat menghormati para tamu gitu ya mhm. sebenarnya ya. Bahkan Iya. tetapi memang ada satu kutub ekstrim di orang orang Aceh itu, terlihat dari filsafat mereka gitu. Kalau kalau katanya mereka, kalau mereka itu menghormati tamu, benih padi di lumbung pun disuguhkan. Mhm. Tetapi Iya kalau mereka sudah tidak suka dengan orang, itu nasi busuk pun tidak akan diberikan. iya. Jadi ini menarik ini. Jadi menyenangkan, saya kira. Menurut saya anggap itu sebagai second hometown, karena saking seringnya melakukan liputan ya sejak tahun 90, sejak Jaring Merah ya, Mhm. operasi Jaring Merah, kemudian Iya. DOM dan sebagainya, Mhm. belusukan hampir semua wilayah Aceh sudah Iya. masuk gitu. Dan banyak sekali sahabat di Aceh, tapi banyak yang jadi korban juga selama tsunami kemarin. Iya iya, betul sekali. Banyak sekali kontak kita di sana yang sekarang sudah tidak ada, begitu. Saya yang, paling, pada waktu itu agak terkejut ketika bertemu dengan, Panglima Gam Abdullah Shafi'i adalah, ternyata, yang menjadi sniper begitu, yang menjadi pengawal, dia itu adalah anak-anak umur 16, 17 tahun begitu. Dan Hmm. untuk membuktikannya juga memang dia bisa menembak dengan sangat tepat untuk jarak tertentu. Dan kemudian senapan yang dia pakai adalah AK-47, dia bercerita banyak begitu ya. Sebenarnya sosok yang biasa saja begitu Dan ya. lucu malah menurut saya, orangnya kan Iya, humoris kan ya. humoris, Banyak betul bercandanya ya kan. iya Ya. iya, heeh. Dan, kemudian, dia itu apa apa ya, sepertinya memang sama, dengan penduduk pada waktu itu karena memang masih situasi DOM ya Mas Hersu, jadinya, memang situasi itu sangat menegangkan gitu. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam wilayah itu ya sudah tidak terasa lagi, seolah kita masuk ke dalam sebuah pedesaan yang sama, hanya bedanya mungkin, apa ya, karena kita di sana kan kita harus memakai kendaraannya mereka, kita harus pakai, motornya mereka gitu, kita tidak bisa pakai ini kendaraan kita lagi, mungkin hal-hal Ya, seperti itu kalau setiap sebagai masuk perempuan masuk ya. wilayah itu kita mesti Mhm, ditanya dulu, nanti mobilnya iya, atau motornya plat nomor berapa, BL berapa. mhm. Mereka ditanya gitu, BL berapa bang, nanti mobilnya, supaya itu jelas mereka yang janjian gitu ya. Itu luar biasa. Saya kira menyenangkan sekali, kita ingat masa-masa di Aceh, dan kita doakan kedamaian terus bersama dengan Iya, amin warga kita di Aceh, karena ya kita amin. kita rindu juga situasi semacam itu, dan masyarakat Mhm, akan panjang dalam ketegangan yang panjang karena konflik di sana ya. Mudah-mudahan nggak terus berlanjut, dan ya seperti yang terjadi pada pada Anies Nurdin, sekarang nggak perlu terjadi mhm, sebenarnya pelarangan-pelarangan semacam itu. iya. Kita banyak ngomong aja ya, tiba-tiba kita nostalgia. Oke, kita ngomongin dulu yang di Atin deh Mbak. Gimana tuh ceritanya Mbak Agi yang di Atin? Oh ya, yang di Atin itu teman-teman yang di sana begitu ya, sudah berkumpul dari sejak kalau saya melihat di grup-grup WA begitu ya, gambar-gambar yang, dikirimkan gitu sudah berkumpul dari sejak pukul 1 malam tadi Mas Hersu dan kemudian sebenarnya, kegiatan sendiri mereka sudah banyak juga kalau yang dari luar kota itu datang dari sejak sore hari, sehingga mereka memang berencana untuk menginap di sana karena kegiatan untuk tahajud sendiri kan, dilakukan pada pukul 2 hingga pukul 3 begitu Hmm. ya. Setelah itu mereka ada munajat dan sebagainya, sebelum kemudian memulai sholat subuh di pagi hari tadi begitu. Dan yang membuat surprise begitu bagi para peserta adalah kan sebelumnya itu, Habib Rizik Sihab, dia ini kan sebagai ikon dari, 212 sebelumnya ya, sejak, pada tahun 2016. Sebelumnya kan dari pihak, HRS itu mengatakan bahwa HRS sendiri tidak akan
menghadiri acara tersebut gitu. Dari pengacaranya atau juru bicaranya sekarang Aziz Zanuar mengatakan bahwa sepertinya belum ada isyarat begitu bahwa dia akan datang. Dan kalau saya sih melihatnya itu lebih karena supaya tidak terjadi euforia begitu ya, tidak dan kemudian acara membludak dan sebagainya begitu, peserta membludak. Nanti Dan dibatalkan malahan gitu ya gara-gara itu ya. iya, betul. Dan kemudian ternyata pada last minute ternyata beliau itu datang begitu. Selain itu juga ada kalau saya lihat dari gambar-gambar ada Mbak Titi begitu ya, putri dari Pak Harto. Dan kalau dia ini kalau saya lihat dari keluarga Pak Harto memang pada setiap acara 212 itu memang selalu hadir begitu ya. Dan Dan dari jangan lupa luar kota Masjid Atin ini kan masjid keluarga mereka juga ya Mbak ya. betul, dan ini mereka bahkan ibaratnya seperti tuan rumah begitu ya. Karena pada acara-acara seperti ini biasanya memang ada disediakan, walaupun banyak pihak ini yang memberikan gitu ya, biasanya sampai berlimpah. Saya pernah mengikuti acara 212 yang sebelum-sebelumnya itu memang selalu ada makanan dari berbagai pihak begitu ya Mas Hersu. Dan saya rasa ini pun juga disediakan makan gratis juga. Jadi mereka yang musafir dari banyak daerah atau luar kota itu tidak perlu baik dari makan malam sampai pagi hari sampai akhirnya nanti akan selesai pada pukul 9 pagi tadi selesai pada pukul 9 pagi itu mereka tidak khawatir lagi. Dan yang sangat membahagiakan, mengharukan menurut saya adalah salah satu acara dari ini akan dikumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Cianjur. Saya rasa itu menjadi sangat penting karena memang untuk acara-acara yang ya ini termasuk dalam silaturahmi Akbar ya. Sebenarnya dalam acara yang seperti ini yang menjadi ciri khas begitu ya dari pertemuan umat muslim gitu biasanya adalah mereka akan selalu mengingat kepada saudara-saudara yang tidak dapat melakukan hal yang sama dengan mereka begitu. Dalam hal ini mereka dapat menghadiri sesuatu yang sifatnya akbar, mereka guyup begitu ya, persaudaraan gitu bertemu dan kemudian ada saudaranya yang sedang menderita dan mereka tidak akan melupakan itu. Itu yang paling penting Mas Heru. Ya. Nah, acara ini menjadi sangat penting karena ini mulai masuk di tahun-tahun politik dan yang menarik juga mereka memutuskan untuk tidak mengundang tokoh-tokoh Anies Baswedan dan tokoh-tokoh politik. Orang kemudian tadi menyebutnya Anies Baswedan dan seperti kita bahas tadi Anies Baswedan hari ini akan Jumatan di Masjid Baitur Rahim di Banda Aceh gitu ya, Baitur Rahman di Banda Aceh. Sementara memang kalau Anies Baswedan itu datang ke situ, itu pasti itu jadi modal gorengan para buzzer nanti ya, bahwa ada stigma yang luar biasa bahwa ini memang kelompok aliran. Beda sekali kalau saya kira kalau capres lain yang datang ke acara itu, maka nggak akan disebut politik aliran, gitu, politik partisan gitu ya. Iya, iya. Kalau Anies Baswedan pasti akan disebut itu karena memang kegiatan 212 ini kan tidak bisa lepas dari hiruk pikuk pada Pilkada DKI tahun 2017 ya yang dipicu oleh Ahok gitu ya. Nah, ini jadi tetapi tetap saja menurut saya ini kalau kita lihat meskipun tidak sebesar seperti biasanya ya gitu. Tapi tetap saja ini menjadi satu kelompok yang menurut saya sangat signifikan gitu dan itu bisa jadi penentu gitu ya untuk pada Pilpres 2024 lalu. Nah, tetapi tentu saja kita inginnya bahwa harusnya ya kegiatan umat Islam semacam ini harus dianggap itu bagian yang biasa saja, bagian dari masyarakat Indonesia karena memang masyarakat kita itu sangat majemuk gitu ya. Sama seperti ketika kita melihat kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Benar bahwa kegiatan keagamaan lainnya itu tidak sekolosal kegiatan umat Islam terutama 212 ya karena memang jumlah penduduknya itu jumlah penganutnya memang tidak sebesar Islam. Jadi sebenarnya harusnya kegiatan-kegiatan macam ini harus dilihat sebagai kegiatan keindonesiaan ya memang itulah Indonesia gitu. Ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Kalau kita melihat siapakah alumni 212 itu ya tidak hanya kelompok tertentu atau orang tertentu. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan juga alumni 212. Ketika itu Panglima TNI Gatot Nurmantio masih ya dan dia juga menjadi alumni 212. Bahkan ketika itu masih Pak Tito Karnavian kan, beliau juga menjadi alumni 212. Saya masih ingat. Kalau Raffi alumni bukan Mbak?
Siapa? Raffi Ahmad yang kemarin jadi IO di acara GBK. Kalau dari foto-fotonya dia juga menjadi alumni 212 Mas Hersu. Ada fotonya soalnya bersama dengan banyak artis ya yang juga datang ke sana. Sebenarnya kalau saya melihat 212 ini bisa sebagai bukti bahwa Indonesia adalah memang negara demokrasi terbesar di dunia begitu ya, dengan penduduk terbesar. Sebelumnya adalah Amerika, dia kan dia memang bapak apa ya, dikenal India paling sebagai tinggi ya, India paling di ya, atas, iya betul. Amerika dan kemudian Betul, Indonesia. tapi kalau yang negara dengan penduduk muslim banyak Ya. dan kemudian menganut demokrasi itu kan memang Indonesia. Dan saya rasa tidak perlu terlalu sensi, karena ini adalah justru demokrasi dengan cara damai begitu. Tidak ada senjata, tidak ada perusakan, tidak ada apalagi menghasilkan sampah bertonton gitu kan. Tidak pernah ada itu dalam sejarah 212. Dan kita tahu sendiri, saya juga melihat sendiri di media sosial dan saya cukup terharu begitu ya. Karena itu terjadi selalu dari tahun ke tahun. Karena peserta 212 tidak hanya beragama Islam saja, bahkan sampai mereka membuat semacam video begitu bahwa ayo kita ikuti acara 212 dan itu bukan orang Islam begitu. Ya, banyak ya. Betul. Salah satunya yang pasti ikonik ya, Bang Lius ya, yang Oh iya. ada Buddha ya, dia kan itu juga alumni juga. Iya, alumni juga. Dan sekarang banyak yang masih anak-anak muda, Mas Hersu. Yes. Dan kita juga non-muslim begitu ya, mereka mengikuti gitu. Saya kira kita mesti dorong begitu ya, dari sisi yang penghormatan terhadap sama antar pemeluk agama itu. Jadi bukan menghormati ritualnya, tapi penghormatan sama antar pemeluk agamanya dan kemudian sama ada bangsa mesti kita dorong gitu ya. Dan saya kira soal isu narasi, soal radikalisme, soal ini mesti waktunya mesti kita tinggalkan gitu ya. Karena kalau enggak berat ya bangsa kita ini, karena problematik kita bangsa ini kan berat sekali ke depan, hutang yang menumpuk, ekonomi yang tidak akan belum akan tumbuh, banyak perusahaan-perusahaan besar, korporasi besar-besar juga bangkrut. Jadi ini banyak sekali persoalan, belum lagi bicara bencana-bencana ya. Bencana itu kan kita memang hidup di negara yang disebut sebagai ring of fire gitu ya. Memang kita ya di potensi kebencanaan kita itu sangat tinggi. Jadi saya kira tanpa kita terpecah belah antara anak bangsa aja udah berat problem kita gitu. Apalagi kalau ditambah dengan pembelahan kan gitu ya. Itu ini yang selalu saya kira legal moral standing kita itu selalu di situ. Jadi narasinya kita mesti bangun selalu itu bahwa kita masih ada kelompok-kelompok lain yang menarasikan pembelahan, bahkan itu dilakukan oleh orang seputar Pak Jokowi sendiri, bahkan mungkin juga Pak Jokowi sendiri, karena masih terus juga Pak Jokowi bicara soal itu ya. Kita ingat kemarin Pak Jokowi bicara di Munas HIPMI di Solo juga bicara soal itu, di GBK juga masih bicara soal itu. Saya kira kita mesti membuat antitesis dari Pak Jokowi bahwa kita lebih pro persatuan. Iya, saya rasa di sini ini adalah rakyat mengajari pemimpinnya begitu ya. Kalau yang kita harapkan memang pemimpin itu mengajari rakyatnya begitu. Tapi dari berbagai kejadian, terus kemudian yang terakhir kemarin memang ada orang di sekeliling Pak Jokowi itu, bahkan PDIP sendiri menyebutnya sebagai pihak yang berbahaya begitu ya, sebagai penjilat dan kemudian sebagai provokator dan sebagainya. Itulah yang kemudian membuat kita prihatin. Ya, apa daya kalau seandainya memang rakyat yang harus mengajari pemimpinnya, memberikan contoh bahwa sesuatu itu bisa dilakukan secara damai. Sesuatu itu bisa disuarakan dengan cara seperti anak-anak mahasiswa yang demonstrasi itu kan dengan cara damai. Terus kemudian dengan sekarang acara keagamaan seperti ini pun adalah menyuarakan sesuatu adalah secara damai juga begitu ya. Dan kalau yang saya lihat ini masalahnya adalah soal ketidakadilan saja. Nah, salah satu ketidakadilan yang terjadi ternyata tidak hanya dirasakan oleh misalnya kelompok tertentu seperti 212, tapi ternyata juga dirasakan kok oleh PDIP begitu, oleh kader PDIP yang mereka mengatakan bahwa ayo dong Pak Jokowi, Anda tidak hanya presiden dari para relawan, tapi Anda adalah presiden dari rakyat seluruh Indonesia. Itu kan artinya mereka melihat ada ketidakadilan yang terjadi yang dibuat oleh Pak Jokowi begitu Mas Hersu. Oke. Jadi sekali lagi selamat bereuni 212 ini memang alumninya unik ya, karena jumlahnya sangat besar dan kemudian stratanya beda-beda. Oke, kita pindah ke topik yang saya kira kita bahas sejak awal juga soal Aceh tadi, soal Anies di Aceh nih ya. Iya. Presiden.
Anies Presiden. Anies Presiden. Presiden. Anies Presiden. Mundur, 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 mau jalan, mau jalan, mau jalan. Pak Presiden, Anies, Pak Presiden. Ini menarik, ini saya mulai jadi melihat ini kan ada kasus yang sama ya. Ternyata Anies ini dalam pekan ini akan melakukan kunjungan ke 3 provinsi setidaknya, ke Aceh, ke Sumatera Barat, dan kemudian ke Riau. Ya, di Sumatera Barat yang akan berlangsung tanggal ini jadwalnya saya mesti dikoreksi agak berubah. Yang jadwal semula itu kan di Aceh itu tanggal 2 sampai 3. Ya, tanggal terus Medan Sumatera Barat 3 sampai 4 ya Mbak ya. Gitu ya. 3 sampai 4 dan kemudian 4 itu di Pekanbaru ya. Riau. Nah, di Riau. Nah, kita yang di Sumatera Barat kita belum dengar ada persoalan dengan perizinan ya. Mungkin karena memang satu kan wilayah ini wilayah oposisi nih. gubernurnya Aceh, gubernurnya PKS, dan kemudian dari Pilpres 1 ke Pilpres lain itu selalu Pak Jokowi kalah di wilayah ini dan Pak Prabowo menang gitu. Nah, sementara kita lihat yang ada di sini belum dengar pencabutan. Yang kita dengar pencabutan itu di Banda Aceh dan di Riau gitu. Betul. Saya coba cek ini Mbak ya, karena ini memang beritanya masih simpang siur. Saya apakah ini berkaitan dengan posisi pejabat gubernurnya ya? Karena agak berbeda, karena ternyata di Riau itu kemudian akhirnya diberi izin gitu, meskipun tidak di tempat semula gitu ya. Nah, kalau di Banda Aceh kita belum tahu apakah semuanya akan kesulitan karena mereka sedang mengajukan lokasi baru ya di lapangan sepak bola gitu. Apakah ini berkaitan dengan posisi gubernurnya yang PJ ya, pejabat gubernur? Kan kita sejak awal kritisi kenapa dengan pemilu yang ditunda itu kan total seingat saya ada 272 gubernur, bupati dan wali kota yang jabat gubernur. Jadi ini kalau ini mau dijadikan tim sukses ini luar biasa, udah hampir menguasai separuh ini ya dari Indonesia. Indonesia ini kan kabupatennya sekitar 500-an sekian gitu. Nah, dan kita udah lihat yang cukup mulai bekerja sangat efektif itu kan pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mulai memangkas program Anies Baswedan, mulai memangkas mulai merombak BUMD warisan jadi warisan Anies Baswedan. Nah, di Aceh ini juga ternyata ini pejabat gubernur juga. Apakah ada kaitannya dengan itu gitu? Karena kok sedikit beda perlakuan. Ini kan kita jadikan mulai menghubung-hubungkan tuh mau nggak mau ya Mbak Agi, dan kita tahu ini pejabatnya ini adalah Pak Marzuki, ini Mayor Jenderal, pernah jadi Pangdam ya. Saya lagi berpikir semacam itu Mbak Agi. Iya, nah inilah sebenarnya yang dikhawatirkan Mas Hersu, yaitu pejabat-pejabat ini mereka akan
berkuasa memerintah daerah tersebut itu tidak hanya beberapa bulan saja, begitu ya, tapi sampai 1 tahun, 2 tahun, sampai 2024. Nah, inilah yang kemudian akan dikhawatirkan terjadi ketidakadilan nanti. Kalau sekarang ini masih belum masuk ke waktu pemilu, durasi pemilu yang nanti akan ditentukan. Sekarang ini kan orang masih perkenalan, dan itu dilakukan oleh semua orang begitu ya. Baik itu taruhlah yang masih berkuasa seperti misalnya Pak Erik terjun ke bawah. Kita tahulah nuansanya itu adalah nuansa untuk memperkenalkan diri begitu, karena dia juga Pak Erick Thohir ini juga digadang-gadang menjadi cawapres misalnya. Apalagi Pak Ganjar gitu ya, sering sekali juga turun yang bukan di daerahnya begitu, walaupun belakangan terus kemudian menjadi tahanan provinsi begitu ya oleh PDIP begitu. Tapi semua dari relawannya itu juga bergerak sangat masif begitu. Ya begitu juga dengan yang dilakukan oleh Anies, saya rasa begitu. Nah, tapi memang kemudian kita sudah menduga sebelumnya bahwa Anies yang sampai sekarang itu namanya tidak disebutkan oleh Pak Jokowi begitu ya, di-endorse oleh Pak Jokowi dibandingkan dengan nama Pak Erlangga, Pak Prabowo dan sebagainya. Ini akan mengalami hal yang sekarang terjadi di Aceh seperti saat ini. Karena sebelum di Aceh ini pun yang di Jawa Barat, Ciamis dan Tasikmalaya itu katanya juga terjadi masalah. Cuman pihak Nasdem itu kan tidak mau menceritakan secara gamblang begitu, bahwa mereka izinnya sempat dipermasalahkan yang tadinya sudah keluar kemudian dicabut kembali dan sebagainya. Dan kemudian kalau yang kita melihat dari Pak TNI Purnawirawan ya, Majen TNI Purnawirawan Pak Ahmad Marzuki yang jadi PJ Gubernur Aceh ini kan dari sejak bulan Juli kalau tidak salah tahun 2022 begitu. Dan mestinya kalau di Aceh, kalau melihat nuansanya dari rakyatnya yang sudah jauh hari mengetahui bahwa Anies akan datang ke sana dan kemudian sudah ribuan Mas Hersu, bahkan puluhan ribu saya rasa, karena ramai sekali juga di medsos ya, mereka berencana untuk menyambut Anies begitu, datang dari luar kota juga berbondong-bondong begitu. Tapi kita juga tahu bahwa ini pejabatnya adalah bukan gubernur yang memang menjabat, tapi ini adalah yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri begitu. Dan kita tahu bahwa penunjukan Pak Marzuki ini oleh Tito Karnavian ini juga pernah dipermasalahkan oleh LSM lah setidaknya, karena LSM ini kan dia menyoroti soal HAM, kemudian dia menyoroti soal keadilan dan sebagainya. Dan penunjukan Marzuki ini dikritik antara lain oleh Kontras yang pusat maupun Kontras di Aceh, LBH Banda Aceh, Kata Hati Institute, oleh Perludem gitu, oleh ICW dan sebagainya begitu. Karena mereka menilai bahwa pengangkatan Ahmad Marzuki ini menunjukkan bahwa latar belakang militer itu masih dijadikan pertimbangan untuk mengisi jabatan sipil gitu. Dan kita tahu sejarah Aceh itu memang tadinya itu kan memang penuh dengan nuansa perang begitu ya, dulu ingin memisahkan diri dan sebagainya begitu. Jadi dinilai itu tidak tepat langkah tersebut gitu. Terus kemudian mereka menginginkan bahwa pada jabatan publik itu diisi berdasarkan kompetensi, berdasarkan kualifikasi dan kinerjanya begitu, sehingga betul-betul dapat membangun bukan dengan nuansa militer. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah, dan ketika sekarang terjadi seperti apa yang terjadi pada Anies begitu ya, ini kan nuansanya adalah hak asasi begitu, dan juga nuansanya adalah soal keadilan. Ini kemudian ya tidak salah kalau dipertanyakan lagi Mas Hersu begitu, kemudian dipikir gitu. Jadi ini kan yang pertama kali mencabut izinnya Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata, gitu ya. Alasannya digunakan untuk dalam renovasi. Kenapa kalau dalam renovasi izin sebelumnya diberikan, kan begitu ya? Iya, betul. Kemudian menyusul itu polisi mencabut izin keramaian, dan nah ini menarik, dan karena berbeda seperti di Pekanbaru itu kelihatannya gubernurnya akhirnya memberikan izin bukan di tempat semula gitu, tetapi sekarang justru problemnya apakah izin keramaian dari polisi akan keluar, kan gitu itu ya. Iya benar sekali Mas Hersu. Jadi kan sebelumnya itu akan diadakan pertemuan tersebut ya, akan diadakan di Taman Ratu Safiatuddin begitu. Dan ini rupanya ada di bawah kewenangan dari Disbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Aceh, dan kita tahu kalau secara struktur ya itu ada di bawah gubernur juga begitu ya. Dan kemudian akhirnya akan dipindahkan begitu, izin baru begitu di lokasi yang baru, ada di tempat lapangan bola kaki di Desa Panggo begitu. Nah, inilah yang kemudian kemungkinan hari ini akan dialihkan ke situ, karena hingga kemarin itu kita mendengarkan bahwa masih mencari atau izin untuk mendapatkan keramaian dari pihak kepolisian. Jadi kalau perizinan itu kan memang berlapis begitu ya. Cuman saya harap sih ini tidak akan menjadi masalah begitu ya Mas Hersu, karena
eee, kalau seandainya ini bermasalah, ya kasihan juga rakyat Aceh dan saya khawatirnya ini malah akan menjadi, sesuatu yang buruk ya, akan menjadi penilaian yang buruk dan kemudian banyak yang dikecewakan, orang yang datang ke suatu tempat biasanya apalagi apalagi dari daerah luar kota itu kan sudah menyiapkan jauh-jauh hari begitu. Nah, kekecewaan ini yang, takutnya nanti akan justru berimbas tidak baik kepada pemerintah daerah setempat begitu. Dan satu biasa kita mesti ingetin, orang Indonesia itu paling biasa ada tradisi nggak suka dengan orang yang dizolimi. Ya. Nah, kalau dan kelihatannya kalau di Pekanbaru lebih lumayan unik itu Mbak ya. Iya iya, yang di Pekanbaru ini malah justru, ya izin yang tadinya sudah diberikan begitu ya, dan ternyata di tempat tersebut baru diketahui bahwa akan ada, acara yang lain begitu. Jadi ini yang menjelaskan kalau di media saya lihat itu di Detik Detik Sumut ya, Detik Sumut biasanya memang meng-cover berita untuk daerah-daerah Sumatera Utara, Riau dan sebagainya. Dan, dikatakan di situ bahwa, dari Partai Nasdem Riau yaitu dari Ketua Bapilu Nasdem, Dedi Haryanto Lubis, itu mengatakan bahwa, eee, betul acaranya tetap akan diselenggarakan pada tanggal 4 Desember, apapun yang terjadi begitu ya. Tapi ya itu, sampai sekarang masih belum mendapatkan tempat dan tempatnya itu berpindah-pindah. Jadi masih lokasinya itu masih masih belum pasti. Jadi acaranya tadinya itu akan direncanakan di Jalan Gajah Mada, yaitu letaknya itu di antara kantor Gubernur Riau dan rumah dinas Gubernur Riau. Tapi belakangan tidak mendapatkan izin karena dalam waktu bersamaan katanya ada pelaksanaan Tour de Siak, begitu. Dan kemudian, setelah, mencari lokasi yang lain lagi, dia lokasi yang baru itu juga ternyata tidak bisa karena kondisinya masih, akan ada acara juga dan tempat yang baru lagi yang dicari lagi, ternyata itu, dikatakan bahwa masih akan ada renovasi begitu. Jadi akhirnya dia mengatakan bahwa kita coba alternatif diskusi di Jalan Cunyadin, tapi ternyata juga tidak bisa karena itu masih menjadi area Tour de Siak. Jadi menghubungi MTQ, tidak bisa juga karena ada acara, terus kemudian, dia coba apa lagi ini ya, Stadion Utama Nagasakti gitu, ke Jalan Nagasakti yang dekat dengan stadion utama dan kemudian akhirnya Pak Wagub, wakil gubernur dari Riau, itu sudah menghubungi Pak Gubernur dan mempersilahkan mau pakai lapangan mana. Ternyata akhirnya demikian, terakhir kabar Mas Efsu. Nah, Dan makanya kita sebut agak beda karena iya, Gubernur Riau itu definitif ya, bukan gubernur yang PJ. Dan ini kalau kita lihat track recordnya, rupanya beliau ini pernah jadi bupati ya, bupati di iya, mana di di Siak ya, Siak ya, ya Siak. Dan ini politisi Golkar kelihatannya ya Mbak ya. iya, Tapi kemarin dia didukung oleh mhm, oleh PAN ya, PAN dan PKS, kemudian yes, juga oleh Nasdem. Tetapi pada pilpres lalu clear Pak Samsuar ini menyatakan dukungannya kepada Pak Jokowi gitu ya. mhm Tapi mhm. memang sekali lagi beda, dia bukan PJ ya. Kalau PJ itu betul-betul adalah orang yang dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Istana tentu saja gitu. Iya, ya. Itulah perbedaannya. Jadi nanti, kalau melihat komposisinya ada sekitar berapa, 200 sekian ya Mas Herssu yang akan 272 dipilih ya? 272 itu sekitar ya 50% begitu ya, atau oh bahkan ya lima puluh 50%. persen lebih Hmm. Hmm. dari jumlah, baik itu bupati, wali kota, gubernur begitu yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ya kita nanti kita membayangkannya itu pilpres atau kampanye nanti akan cukup keras gitu. Karena, tidak hanya soal nuansa yang sekarang sudah terbangun, pembelahan yang masih ada, tapi juga soal perizinan-perizinan di lapangan yang dikhawatirkan itu tidak akan adil gitu, tidak akan berlangsung adil. Karena ini, ada semacam apa ya, dan dari semula itu memang sudah dicurigai bahwa ini nantinya akan digunakan untuk, melakukan hal tersebut, untuk mengganjal pihak yang memang tidak dikehendaki. Nah, kita berharap sih supaya pelaksanaan di lapangan, ayolah jangan lakukan seperti itu, begitu. Karena itu akan apa ya, akan menjadi semacam ganjalan gitu terhadap, presiden yang terpilih nantinya. Orang pasti Ya, akan mengungkit-ungkit itu, begitu, bahwa dia terpilih dengan ketidakadilan, dia terpilih dengan ini dan sebagainya. Walaupun misalnya yang terpilih adalah, sekarang dari pihak oposisi seperti Anies, itu juga tetap akan diungkit bahwa dia dipilih dengan cara begini, dengan cara begitu, begitu, dengan melakukan perlawanan terlebih dulu dan sebagainya, dan akan tercatat dalam sejarah Indonesia. ya dan itu akan menjadi apa ya, menciptakan suasana yang tidak baik gitu ya dalam Iya. masyarakat kita.
Nah, inilah yang saya kira perlu penting untuk disuarakan gitu, dan kenapa banyak orang sebenarnya memberikan kritik kepada para pejabat gubernur ini. Satu, selain masa jabatan yang sangat panjang, dan kedua memang kelihatan sekali para pejabat gubernur ini ya bagian dari upaya pemerintah untuk conditioning pada pilpres pemilu 2024 nanti ya. Ini kan Betul. tim sukses yang luar biasa. Bayangkan mereka ini Pak Jokowi, katakanlah ini faksi Pak Jokowi ya, kita nggak nyebutnya PDIP Mhm. ini. Mhm. Tanpa kerja keras gitu, tanpa melalui pilkada, dia bisa Mhm. langsung menguasai hampir separuh wilayah Indonesia. Beda dengan partai-partai politik yang harus berjuang kan melalui Betul. pilkada, menempatkan kadernya menjadi, bahkan termasuk PDIP juga yang itu harus Mhm. berdarah-darah untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah. Sementara Pak Jokowi dengan hanya satu keputusan saja itu menunda pemilu, menunda pilkada, menjadikan Mhm. pemilu serentak, itu kemudian Pak Jokowi punya tim sukses yang luar biasa di seluruh Indonesia. Ini tetap jadi catatan kita. Lepas Mhm. apakah kemudian nanti kinerja di lapangan itu para pejabat gubernur ini dan pejabat gubernur dan bupati serta wali kota ini bagus kinerjanya, tetap saja itu jadi persoalan karena mereka ini atas nama mandat siapa gitu. Mhm. Ambil Mhm. Mhm. keputusan-keputusan untuk rakyat itu, kalau bahasanya orang Betawi, nanti siapa lu kan gitu ngatur-ngatur gue, perintah-perintah gue, nggunain anggaran gue gitu kan itu yang jadi masalah. Iya, apalagi kemudian, yang bersangkutan itu memasukkan orangnya begitu ya, mengganti-ganti, pejabat itu seperti disebutkan Mas Herssu, terus kemudian juga, merubah kebijakan yang sebelumnya begitu ya, terus kemudian juga mengubah anggaran terutama yang tadinya diperuntukkan untuk rakyat dan sebagainya, kemudian menjadi hal yang lain gitu. Dan, iya Mas Herssu, ini menjadi keprihatinan kita sih karena saya juga, baca terakhir, akhir-akhir ini juga orang kembali mempermasalahkan karena hari itu kalau tidak salah hanya diatur melalui Permendagri begitu. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat-sangat besar begitu. Ini adalah, ya pemilihan, gubernur, bupati dan wali kota ini adalah ikon dari demokrasi yang sesungguhnya begitu. Dan kemudian itu hanya pejabat yang di-drop saja. Itu udah seperti sistem yang apa ya, itu anti demokrasi begitu, pejabat yang di-drop tanpa warga ditanyakan dia setuju atau tidak dan sebagainya, dan kemudian, ini berdasarkan like and dislike begitu, siapa yang akan dipasangkan Ya. sebagai PJ di lokasi tersebut. Dan Dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi juga dengan gagasan masa perpanjangannya Pak Jokowi. Itu kan juga bagian dari itu. iya, Itu perampokan terhadap terhadap hak demokrasi rakyat ya. Karena betul, kalau kemudian ada perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, atas nama siapa dia betul. diperpanjang gitu. Kalau Pak Jokowi misalnya diperpanjang, kenapa gubernur-gubernur yang lama juga tidak diperpanjang? Kan gitu logikanya Mhm. orang juga Mhm. jadi. Mhm. Iya, Ya. iya, betul. Akhirnya, sebenarnya ini ya kalau istilah Jawanya itu bulet Mas Herssu. Jadi memang, sesuatu itu bisa bisa kalau terjadi di saya tidak apa-apa, tapi kalau terjadi di, kelompok Anda tidak boleh. Jadi semacam itu kebijakan itu. Itu bukan bulat, Mbak. Apa tuh? Itu saenake dhewe. Iya, iya. Ya. Ya. Kalau bulat itu ya kita mesti mulai kita cari persoalannya di mana benang kusutnya. Tapi kalau ini kita tahu kok ini maunya siapa kan gitu. Ya, ini lebih parah lagi ya Ya, ternyata. ya. Oke, apakah masih ada topik lain yang perlu kita bahas? Karena cukup panjang juga kita nih ngobrolin soal ini ya. Ya, Mas Herssu, ini, yang, kita mungkin ini pemirsa juga perlu tahu ya, bagaimana LGBT itu di seluruh dunia ya, kemarin yang terakhir adalah di, gelaran Piala Dunia begitu kan, kita tahu ada 7 negara yang memaksakan harus memakai band, tanda LGBT gitu ya, One Love gitu. Nah, di Indonesia sendiri ini dalam jangka waktu dekat sekitar tanggal 7 sampai 9 Desember ini akan kedatangan utusan khusus Amerika Serikat untuk memajukan hak asasi manusia LGBTQI+. Sekarang itu sudah bukan LGBT lagi rupanya Mas Herssu, tapi sudah ada 7 macam gender yang disuarakan oleh para, kaum kaum pelangi ini begitu. Nama utusannya adalah Jesse Custer, dia akan berkunjung di sini dan sebelum ke sini dia juga, bertandang itu ke Vietnam dan di Filipina gitu ya, dan kemudian baru ke Indonesia. Dan, lawatannya ini adalah untuk, bertemu dengan pemerintah begitu yang berhubungan dengan HAM dan juga, para aktivis yang ada di Indonesia yang tentunya pro LGBT begitu. Dan, ini harus kita waspadai juga Mas Herssu, karena ini kan kita sebagai negara Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
desa. Ini hal-hal seperti ini nih terus saja berusaha masuk ke dalam sistem kita gitu. Ya, Nah, ya, dengan dia kalau disebut ya, hak asasi manusia, dia sendiri tidak menghormati hak hidup orang karena kan dengan LGBT ini kan mereka juga tidak menghasilkan generasi baru dari manusia. Jadi ini iya, memang absurd menurut saya ya, iya, iya. gerakan LGBT ini, dan saya kira mayoritas orang di Indonesia menentang itu. Kalau negara yang saya kira yang paling terang-terangan keras menyatakan itu ya Rusia ya, Putin ya, bagaimana dia secara terbuka Iya. bicara dia tidak paham kalau kemudian disebut bahwa LGBT itu bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena dia sendiri juga tidak menghormati kehidupan kan. Betul, dan Putin menyatakan bahwa itu merusak sistem. Tidak hanya merusak, sebenarnya kalau ditelaah secara lebih rinci, itu juga merusak sistem demokrasi, merusak itu tadi dikatakan merusak HAM, merusak kebahagiaan gitu ya dalam rumah tangga, dan kemudian akhirnya akan merusak negara pada akhirnya begitu. Ya, dan di populasi ya itu yang terjadi Ya, nantinya ya. Kalau betul. kita ini kan. Oke, jadi saya kira dan saya sudah membaca banyak sekali para tokoh-tokoh masyarakat juga menentang secara keras, termasuk salah satunya Buya Anwar Abbas ya, Ya, yang sudah ditolak oleh MUI. Ya. dan sebagai wakil ketua MUI juga menolak soal itu. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita mesti mengakhiri perbincangan kita, Mbak Agi. Cukup panjang juga, topiknya tidak banyak-banyak. Dan tentu saja selamat menjalani akhir pekan Anda. Juga untuk teman-teman yang Muslim, selamat menjalankan ibadah hari Jumat. Kita akan mulai lagi sampai hari Senin yang akan datang ya. Saya Rusmino Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Salam Wassalamualaikum 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.